Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu secara daring untuk pertemuan yang pertama mata kuliah matematika diskrit dengan bobot 3 SKS atau 2,5 jam pertemuan tatap mukanya setiap pekan ya, setiap pertemuan. Oke, coba kita masuk ke mana tadi LMS. Nah ini datanya ada 33 ya. Oke. Pertemuan kita tiap hari Rabu mulainya 14.30, selesainya jam 17.00. Kelas RD atau R3D. Nah, materi akan kita bahas yaitu ya pertemuan pertama biasanya pendahuluan atau pengantar gitu ya istilahnya. Kemudian ada himpunan, logika proposisi, relasi, aljabar boolean sampai K-map atau Karnaugh map. Nah, itu materi untuk UTS, dan materi setelah UTS untuk UASnya itu ada topiknya yaitu graf dan pohon, dan ada satu pertemuan untuk otomata atau mesin matematik ya. Gitu. Nah, mungkin materi sebelum UTS sudah dibahas sebenarnya. Seperti himpunan, logika, itu kan sudah dibahas di logika matematika ya. Relasi juga mungkin di mata kuliah yang lain gitu ya. Lupa karena udah lama, lupa tidak. Dulu pernah mengajar logika matematika, tapi sudah lama sekali gitu ya. 2000 mungkin 16 atau 2017 antara itu. Pernah dapat logika matematika. Jadi sekarang sudah kurang hafal ininya. Materinya mungkin ada perubahan, ada update gitu ya. Nah, kalau aljabar boolean itu sudah dibahas juga sama di semester kemarin, semester 2 ya. Mata kuliah apa? Aljabar boolean, Karnaugh map. Ada yang masih ingat nggak? Mata kuliah apa semester kemarin yang bahas materi tentang boolean. Materi UAS bahkan. UAS apa? Ada yang masih ingat? Yang keluar soal-soal tentang boolean. Kanonik, ya ini ada kanonik nih, fungsi boolean kanonik. Karnaugh map atau K-map atau peta Karnaugh bahasa Indonesianya. Tidak ada yang ingat sama sekali?
sudah lupa, Pak. Sudah menguap ininya, materinya. Itu di sistem digital ya. Sistem digital semester 2. Nah, itu UASnya ada soal tentang Boolean, canonic, map gitu ya. Jadi secara hampir ya nggak tahu entah seluruhan, entah itu udah dibahas. Jadi kita hanya review saja gitu ya. Gitu, tidak gitu semuanya. Ya harusnya kalau yang kemarin masih paham dengan baik ketika sistem digital dan juga logika matematika, insya Allah UTS-nya tidak tidak terlalu ya soal-soalnya juga nggak jauh berbeda gitu ya ininya dengan mata kuliah yang sebelumnya gitu. Jadi kalau kemarin masih memahami materinya dengan baik, masih ingat gitu ya. Ya tinggal di recalling, diingat-ingat lagi, buka catatannya mungkin atau buka dari dosen sebelumnya juga boleh. Nah, setelah UTS baru kita masuk materi graf gitu ya, nama materinya graf, kemudian ada pohon atau trees gitu ya, itu 2 topik yang biasanya harus, satu kesatuan harus dibahas. Setelah graf terus ke trees atau pohon, baru terakhir itu otomata atau mesin matematik ya. Oke, mmm, di sini nggak tahu ini udah benar atau belum, kemungkinan UAS kita di awal Januari gitu ya, kalau melihat jadwal ini. Oke, itu materi selama 1 semester untuk penilaian sama dengan mata kuliah yang lainnya gitu ya. Standar prosedur SOP di Unindra yaitu tugas bobotnya 20%, UTS itu 30% dan UAS itu 50%. Nah, jadi UAS itu setengahnya gitu ya. Nah, maksudnya eh kalau intinya kalau tidak ikut UAS sudah pasti tidak lulus gitu ya. Karena kalau kalau tidak ikut UAS hanya punya maksimal nilainya 50% atau 50 kalau nilai maksimumnya kan ya 100, misal tugas 100, UTS 100 asumsinya, maka nilainya 50 karena UASnya 0 misal gitu ya. 50 itu, D, 50 masih nilainya D. D itu sekarang tidak lulus, jadi minimalnya harus C. C itu minimal berapa ya, 56, kalau tidak salah 56 itu C, gitu ya. Jadi kalau tidak ikut UAS sudah pasti tidak lulus, secara hitung-hitungannya seperti itu. Tapi kalau tidak ikut UTS, asalkan ikut UAS, masih bisa lulus gitu ya. Karena peluang nilainya masih bisa dapat 70%, 20% plus 50% gitu ya. Kalau semuanya dapat nilai 100, tugas 100, UAS 100 berarti dapat 70, ya 70 bahkan masih dapat
B minus atau B gitu ya. Seperti itu. Oke, itu untuk nilai ya. Untuk ya misalkan kehadiran gitu ya, kehadiran itu mungkin bisa jadi nilai tambah, bisa di tugas atau juga di UTS atau juga bisa ditambahkan ke UAS itu, eee, bagaimana kebijakan, masing-masing dosen, seperti itu juga ya. Atau mungkin nilai partisipasi di kelas, misal atau ketika, perkuliahan gitu ya, mau daring, mau luring gitu misal, eee, ya aktif diskusi tanya jawab, ya yang berkaitan dengan konteks materi perkuliahan gitu ya. Terus juga mungkin soal, mengerjakan soal yang diberikan gitu ya. Gitu ya, salah atau benar tetap ada ininya, ada nilainya seperti itu ya. Yang penting, apa, mau mencoba gitu. Tidak harus yang namanya ketika di kelas tidak harus selalu benar gitu ya. Misal kasih soal, ternyata jawabannya salah ya berarti tinggal diperbaiki, seperti itu. Ya itu bisa juga jadi nilai tambahan untuk tugas ataupun UTS atau UAS-nya. Jadi nilai akhir, itu biasanya sudah ada nilai tambahnya, tidak murni misal nilai UTS-nya dapat, ya anggap dapat 70, ya itu bisa jadi udah ditambahkan dengan nilai kehadirannya, nilai partisipasinya gitu ya, gitu. Nilai apa, mengerjakan soal, seperti itu. Oke, itu untuk ininya, penilaian. Untuk materi udah dibagikan ya di grup untuk pertemuan satu dan juga pertemuan 2 untuk pertemuan 3 nanti dibagikan berikutnya, gitu. Oke, untuk presensi kita nanti kalau kalau daring kita, kita apa, kita lakukan di akhir perkuliahan gitu ya. Jadi jangan sampai tertidur ketika di absen ya. Nanti nanti dipanggil satu persatu. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, ini materi. Oke. Tadi ada berapa yang itu ya, typo di materi pertemuan 2. Oke, kita masuk ke pertemuan 1. Ya, materi pengantar gitu ya. Ada definisi umum, prinsip-prinsip, serta kegunaan dan penerapan dari matematika diskrit. Oke, matematika ini terbagi 2. Ada fungsi diskrit, ada fungsi kontinu gitu ya. Diskrit, kontinu. Nah, itu 2 kata yang berlawanan.
Ya, karena ini terbagi 2 kan ya. Kalau fungsi diskrit digambar ketika kita gambar akan menjadi sekumpulan titik-titik gitu. Tapi kalau fungsi kontinu ketika kita gambarkan fungsinya itu akan menjadi suatu kurva, bisa berupa garis lurus atau kurva yang ya bisa kuadrat. Kalau kuadrat berarti kan parabola ya, melengkung seperti itu. Tapi intinya berupa kurva atau garis. Nah, contoh ininya itu himpunan bilangan bulat. Kalau untuk fungsi diskrit gitu ya. Kalau untuk fungsi kontinu itu bilangan real, himpunan bilangan real. Integer itu bahasa Inggrisnya. Ini real penulisan bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi apa itu matematika diskrit? Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Nah, apa itu diskrit? Diskrit itu eh, terpisah-pisah. Jadi diskrit itu objek atau elemen yang berbeda atau tidak bersambungan. Contohnya himpunan bilangan bulat. Nah, kenapa bilangan? Karena bilangan bulat itu kan 0 misalnya. Kita ambil mulai dari 0. 0. Kalau ke arah positif berarti 1, 2, 3. Nah, itu kan satu nilai aja ya. 0 berikutnya 1. Ada selisihnya tuh, ada jaraknya yaitu 1. Gitu ya. 1 ke 2 jaraknya sama 1, 2 ke 3 1 dan seperti itu. Nah, beda itu jadi kalau kita gambarkan itu akan berupa titik, tidak tidak bisa kita sambungkan menjadi garis gitu ya. Menjadi apa garis atau kurva seperti itu. Atau misal contohnya gitu. Ya, nanti contohnya ada di yang berikutnya ya. Nah, lawan kata diskrit yaitu continue atau menerus. Contohnya himpunan bilangan real. Nah, kalau bilangan real itu tidak terputus dia. Jadi tidak terputus, tidak ada jedanya. Kalau tadi kan bilangan bulat ada jedanya ya, yaitu 1, 0 ke 1 ada jaraknya. Gitu atau ada selisihnya. Kalau kalau bilangan real itu tidak ada selisihnya. Ya, dia tidak pernah terputus. Kenapa? Karena misal 0 sama 1 juga termasuk bilangan real. Tapi kalau di bilangan real, antara 0 atau 1, itu ada bilangan yang lain. Misalkan 0,1, 0,2, gitu ya, 0,3, 0,9. Nah, itu kan kalau kita ambil 1 desimal digit, gitu ya, 1 digit desimal. Nah, berarti antara 0 dengan 0,1, nah kalau bulat kan antara 0 sama 1 tidak ada bilangan yang lain, gitu ya. Gitu. Tapi kalau real antara 0 sama 1 tadi ada 0,1, 0,2 dan seterusnya. Kalau kita perkecil lagi antara 0 dan 0,1 ada 0,001 gitu ya. Nah, 0,01, 0,02. Nah, digit desimalnya bertambah lebih banyak. Tadinya 1 jadi 2. Dan kita ambil 2 tambah lagi jadi 3, nambah lagi jadi 4 terus gitu. Misal kita perkecil lagi 0 dan 0,01. Di antaranya ada 0,001. Kita ambil antara 0 dan 0,001. Di antaranya lagi ada 0,0001. Ya terus saja jumlah digit ininya desimalnya semakin banyak
gitu ya. Nah, itu dan itu tidak terbatas sampai tak terhingga gitu ya. Nah, makanya bilangan real itu tidak pernah terputus karena dia continue, terus-menerus begitu ya. Beda dengan bilangan bulat. Bilangan bulat kan terputus, 0 sama 1. Itu tidak ada bilangan di antara kedua bilangan 0 dan 1 gitu. Makanya dia terputus gitu ya. Diskrit istilahnya. Terpisah, tidak bersambungan. Berikutnya bentuk diskrit dalam komputer, yaitu contohnya komputer digital. Itu kan udah bekerja secara diskrit gitu ya. Diskrit itu kaitannya dengan digital, makanya nyambung dengan sistem digital. Digital menggunakan apa? Kalau digital itu menggunakan biner, 0, 1. Nah, 0, 1 yaitu diskrit, nggak nyambung kan 0 dengan 1, gitu ya. Nah, jadi matematika diskrit itu ilmu dasar dalam informatika. Ini mata kuliah wajib sebenarnya gitu. Kalau apa semua jurusan atau prodi informatika, ilmu komputer, sistem informasi yang berkaitan dengan IT gitu ya. Bahkan elektro juga itu wajib ada kuliah matematika diskrit gitu ya. Oke, nah ini beda diskrit dan continue. Diskrit itu bukan terukur ya. Itu contohnya di situ kan jumlah mahasiswa dalam satu kelas itu diskrit. Jadi kalau objek itu diskrit, intinya objek itu bisa dihitung. Ya, meskipun jumlahnya sangat banyak gitu ya. Misal satu kelas, sekarang kelas RD ada 33 orang, ya itu kan dihitung mulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seterusnya sampai 33. Itu diskrit tuh, jumlah mahasiswa dalam satu kelas R3D. Tapi kalau yang continue, itu bukan dihitung caranya. Kalau objek itu bersifat continue, untuk mengetahuinya itu harus kita ukur. Jadi kalau ukur memerlukan alat ukur. Misal di sini contohnya berat telur, berat masing-masing telur. Berarti kita kalau berat butuh alat ukur yaitu timbangan. Ditimbang, berarti kan diukur ya, dengan cara ditimbang. Itu continue gitu ya. Karena selisihnya tiap berat kan nggak sama persis. Kalau ukurannya akurat gitu ya, timbangannya yang akurat, yang mungkin kualitas bagus, kan sampai digit desimalnya ada berapa gitu ya, 2 digit atau 3 digit desimal gitu. Misalkan satu butir telur itu 150 berapa sih? Misal kalau 1 kilo tuh 16 butir, ya berarti kan 1000 dibagi 16 ya, berarti sekitar 60 gram. Untuk jadi 1000 gram berarti sekitar 60-an gitu ya. Bisa jadi ada yang 60,5, ada yang 61, 60,9 gitu ya. Nah, itu ininya selisihnya tidak sama gitu ya. Nah, itu makanya itu continue. Gitu. Nah, kemudian diskrit itu digital. Gitu. Tadi jam digital, itu objeknya masih diskrit. Kalau continue itu bentuknya analog. Gitu ya. Masih pakai jarum bergerak gitu ya. Kalau yang benar-benar continue, gerakan detiknya kan dia tidak patah-patah gitu ya. Yang gitu jalan terus gitu. Nah, oke, atau contoh di bilangan itu bilangan bulat 1 2 3 4 5 itu diskrit, kalau continue bilangan real. Oke, alasan kita belajar matematika diskrit. Yang pertama, mengajarkan mahasiswa berpikir secara matematis, mengerti argumen matematika,
mampu membuat argumen matematika gitu ya. Nah, itu di materi logika. Yang kedua, menjadi landasan matematis untuk kuliah-kuliah yang lain, misal ke algoritma, struktur data, basis data, otomata, jaringan komputer, keamanan komputer dan sebagainya gitu ya. Nah, itu apa basicnya atau landasannya dari matematika diskrit. Nah, kemudian juga ada yang nyebut matematika diskrit adalah matematikanya orang informatika atau orang IT gitu ya. Karena kalau prodi lain di luar yang berhubungan dengan IT, biasanya mereka tidak mempelajari matematika diskrit, tidak wajib gitu ya. Tapi kalau jurusannya matematika ya atau prodinya matematika itu biasanya belajar juga karena masih matematika gitu ya. Oke, tujuan dari kuliah matematika diskrit. Yang pertama penalaran matematik. Nah, itu mampu membaca dan membentuk argumen matematika. Itu di materi logika, proposisi. Yang kedua ada analisis kombinatorial atau kombinatorial analisis. Gitu ya. Itu mampu menghitung, mengenumerasi objek-objek yaitu di materi kombinatorial, permutasi kombinasi. Nah, tapi ini kita nggak bahas materi ini ya. Mungkin ini di mata kuliah lain. Bisa jadi dibahasnya. Kemudian ada struktur diskrit, kemudian ada berpikir algoritmik. Ya, sebenarnya ada topik atau bab algoritma atau kompleksitas algoritma, tapi kita ya di Unindra itu tidak kita bahas gitu ya. Itu karena mungkin ya lebih detail dibahas di mata kuliah ya algoritma atau juga pemrograman mungkin gitu ya. Kemudian aplikasi dan pemodelan. Ya itu sebagian besar di kuliah ini ya gitu ya di graph dan itu juga banyak pemodelannya, problem solving skill gitu ya. Oke. Nah, ini dikit lagi baru kita istirahat buat sholat asar. Nah, ini ada contoh persoalan di dalam matematika diskrit. Beberapa pertanyaannya misalkan seperti ini ya. Berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter? Nah, itu pakai kombinatorial. Bagaimana menentukan lintasan terpendek dari satu kota A ke kota B? Itu graf, materi graf ya. Diberikan 12 algoritma untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Algoritma mana yang terbaik? Yaitu materi algoritma gitu ya. Tapi tidak kita bahas itu. Kemudian bagaimana rangkaian logika untuk membuat peraga digital yang disusun oleh 7 buah batang atau bar. Itu materi boolean. Jabar boolean. Dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah kompleks perumahan? Nah, ini perumahan. Sebuah kompleks perumahan tepat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Itu materi graf atau pohon gitu ya. Materi graf kayaknya. Kemudian makanan murah tidak enak, makanan enak tidak murah. Apakah kedua pernyataan tersebut menyatakan hal yang sama? Ini materi logika proposisi begitu ya. Nah, itu beberapa pertanyaan atau persoalan gitu ya yang masuk ke dalam matematika diskrit. Oke. Moral dari of this story ini harusnya bukan struktur ya. Karena ada yang struktur diskrit, matematika diskrit itu ada yang menyebutnya sama. Mahasiswa informatika harus memiliki pemahaman yang kuat dalam matematika diskrit agar tidak mendapat kesulitan dalam memahami kuliah-kuliah yang lainnya. Seperti itu ya. Karena tadi basic
ininya nanti banyak digunakan di mata kuliah yang lainnya. Oke, buku acuannya. Nah, ini buku acuan berbahasa Indonesia karena penulisnya juga ini apa? Dosen beliau Pak Rinaldi Munir, beliau dosen Teknik Informatika di ITB Bandung gitu ya, dan mata kuliah andalan beliau dari dulu sampai sekarang dari Bapak kuliah S1 itu pakai buku beliau. Berarti mungkin udah ada kali 20 tahun ya, sekitar 20 tahun mungkin lebih. Ya, beliau itu apa, matematika diskrit, spesialisasi ngajarnya salah satunya gitu ya. Gitu. Jadi bukunya udah terbitannya udah ya yang ke-10 atau keberapa gitu ya. Kalau cari di perpustakaan ini biasanya ada. Kalau tidak salah waktu itu ada di perpustakaan S1 Unindra ya, yang di Gedung 7. Gitu. Nah, ini kalau acuan matematika diskrit yang berbahasa Indonesia dan hampir digunakan di semua kampus gitu ya, yang mengajarkan matematika diskrit. Kalau buku acuan yang berbahasa Inggrisnya ada lagi. Bukan buku ini hanya bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya kita tidak gunakan. Tapi kalau mungkin kalau kayak kampus-kampus biasanya yang kampus PTN gitu ya, UI itu, mereka harus ada buku referensi yang berbahasa Inggris untuk akreditasi biasanya gitu ya. Untuk akreditasi prodinya. Jadi minimal ada satu buku yang acuannya dari pokoknya berbahasa Inggris ya, ininya, buku kuliahnya. Oke, kita jeda buat sholat asar. Nanti kita lanjutkan ya sekitar 20 menit kemudian gitu ya. Sekitar jam 3:35 nih atau 3:40 gitu ya. Oke, kita istirahat. Silakan bagi yang mau sholat asar, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan ke materi temuan kedua, itu himpunan ya. Oke, bisa lihat lagi mungkin materi himpunan ketika semester 2 di logika matematika juga boleh. Oke, kita akan bahas mulai dari definisi, cara penyajian, kardinalitas, jenis-jenis operasi dalam pada himpunan, hukum-hukum, prinsip dualitas, sampai terakhir itu prinsip inklusi eksklusi. Ini harusnya eksklusi ya. Coba kita ini dulu ya. Inklusi eksklusi itu hukum biasanya berubah jadi hukum ya. Nih. Nah, yang ini juga jelas kayaknya. Oke, definisi. Apa itu? Hmm, Tempat besar.
Himpunan. Definisi himpunan atau set adalah sekumpulan atau kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, intinya kumpulan objek-objek dapat didefinisikan dengan jelas itu ya. Di sini kita tulisnya objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Oke. Coba dari kumpulan objek ini, ya dari kumpulan objek di bawah ini, manakah yang disebut himpunan? Ada yang bisa bantu jawab yang ini? Mana yang himpunan, mana yang bukan, berikan alasannya atau penjelasannya. Ada yang mau coba? Saya mau coba, Pak. Oke, silakan. Yang termasuk himpunan A dan B. A dan B. Yang C kenapa tidak termasuk himpunan? Karena menurut saya enak tuh subjektif, Pak. Enak itu subjektif. Oke. Terima kasih jawabannya. Iya, jawabannya benar, gitu ya. A dan B itu himpunan. Yang C, ya lebih tepatnya atau lebih amannya bukan himpunan. Bisa menjadi himpunan asalkan kata enaknya misal dihapus, gitu ya. Nah, itu lebih ini bisa disebut jadi himpunan. Dengan ada kata enak, ya enak itu subjektif atau relatif gitu ya. Gitu. Subjektif karena bisa jadi menurut si A makanan itu enak, menurut si B mungkin tidak enak gitu ya. Seperti itu. Karena preferensi tiap orang berbeda-beda gitu ya. Misalkan ya ada yang suka manis gitu ya. Lebih dominan ke manis. Misalkan contohnya apa? Orang Jogja, Yogyakarta dengan biasa makan apa gudeg gitu ya. Atau mungkin Solo gitu. Nah, itu secara makanan lebih lebih dominan manisnya daripada rasa yang lainnya, asin gitu ya. Gurih istilahnya ya atau umami, mungkin ada yang nyebutnya kayak gitu. Kalau pakai istilah Bang Jepang gitu ya. Bandingkan manisnya, nah itu mereka lebih suka yang manis gitu ya. Dibandingkan dengan yang asalnya mungkin bukan dari Jogja, bukan dari Solo gitu. Atau misal ada yang dari Sulawesi lebih suka pedas gitu misalkan ya. Atau mungkin dari Padang lebih suka pedas dan gurih gitu ya. Kalau pakai santan seperti itu. Nah, jadinya kan berbeda ya makanan enaknya gitu. Mereka nggak begitu suka yang dominan manis, bilangnya ah kurang enak gitu. Betul, karena enak itu bisa bersifat subjektif atau relatif ya. Gitu. Kalau yang A dan B udah jelas. Gitu ya definisinya habis dibagi dua bilangannya yaitu 2, 4, 6 contohnya gitu ya. 8, 10 dan seterusnya. Atau yang B hewan berkaki 4.
sapi, kambing, gajah. Nah, itu jelas gitu ya definisinya. Tapi kalau yang enak tadi bisa berbeda pendapat tiap orang atau subjektif. Oke, berikutnya cara penyajian himpunan. Yang pertama dengan enumerasi. Enumerasi itu menuliskan semua anggota himpunannya. Kalau memungkinkan, gitu ya seperti ini. Tapi kalau banyak, ya tidak perlu semuanya ditulis. Bisa disingkat gitu ya. Misalkan 1 sampai 100. Kalau nulis kan lumayan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terus sampai 100. Nah, biasanya untuk mempercepat dan menghemat, ya ibaratnya lebih efektif dan efisien. Misalnya ditulis 1, 2, 3, atau mungkin 1,2, berikutnya titik, 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 100. Ya, itu maksudnya berarti angka 1, 2, 3, terus sampai 100. Begitu. Tapi kalau jumlahnya masih sedikit, gitu ya, dan ya maksudnya bisa ditulis semuanya, ya itu ditulis semuanya seperti ini. Ini namanya enumerasi. Himpunan 4 bilangan asli pertama. Bilangan asli atau bilangan alami, sama ya. Di sini ada yang nyebutnya bilangan asli, atau ada juga yang menerjemahkannya dari bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya itu disebutnya natural number. Natural. Bilangan natural. Natural mungkin ada yang, oh natural itu alami, bukan asli. Ya boleh gitu ya. Ada yang nyebutnya asli, boleh. Intinya ini natural number bahasa Inggrisnya. Dimana mulai dari 1. Mulainya dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai tak terhingga. Nah, di sini disebut himpunan 4 bilangan asli pertama. 4 yang pertama, berarti mulai dari 1 sampai yang keempat gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Berhenti di 4. Yang kedua, himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Genap positif. Genap itu habis dibagi 2, positif berarti lebih dari 0. Gitu ya, lebih besar dari 0 atau lebih dari 0. Berarti mulai dari 2. Nah, ini kurang nih. Coba kita ini ya, kita edit kalian. Ini ya, jadi harusnya ada 2-nya. Nah, begitu ya. 2, 4, 6, 8, 10. Oke, simbol baku. Cara yang kedua. Tadi cara yang pertama di enumerasi ya. Tulis semua anggotanya secara rinci satu persatu. Yang kedua, menggunakan simbol baku. Nah, simbol baku itu kebanyakan di himpunan bilangan. Contoh, di sini ada P. Himpunan bilangan bulat positif. Untuk himpunan penggunaan huruf ininya gitu ya. Huruf yang digunakan itu huruf kapital ya. Huruf kapital atau huruf besar. Tidak menggunakan huruf kecil, tidak boleh. Nah, udah lazimnya menggunakan huruf kapital gitu ya. Udah kesepakatan seperti itu. Kalau huruf kecil mungkin kalau di logika lebih seringnya malah huruf kecil gitu ya di logika proposisi. P ada apa P kemudian Q gitu kan ya, P dan Q. Nah, itu biasanya itu huruf kecil tuh. Bukan besar malah seringnya gitu ya. Oke, kalau ini simbol baku berarti ada P bilangan bulat positif, ada N. Di sini N. Sini nulisnya bilangan alami, tapi contoh yang sebelumnya tadi sini bilangan asli. Nah, ini ya. Ya, itu N. Natural number. Sama aja dengan bilangan bulat positif ya. Karena bilangan bulat positif mulainya dari 1, sama dengan bilangan asli atau bilangan alami. 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Kemudian Z, himpunan bilangan bulat. Nah, Z kalau bahasa Inggrisnya itu integer.
Loh, kok simbolnya Z sih? Nggak nyambung sebenarnya. Kalau secara bahasa Inggris, himpunan kan kalau tadi natural number, masih simbolnya N. Sebenarnya bukan N yang ini ya, tapi nggak masalah. Karena nyari simbolnya agak susah. Gitu. Kalau bilangan bulat, bahasa Inggrisnya itu integer. Ya, mungkin kalau di codingan sering nulis INT kan gitu ya, misalnya. Itu dari integer, berarti bilangan bulat. Gitu. Tapi simbolnya itu Z. Z itu dari bahasa Jerman, Zahlen. Gitu ya. Mungkin yang menemukan pertama kali bilangan bulat orang Jerman. Makanya simbolnya pakai Z, pakai bahasa Jerman. Mungkin gitu ya. Itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Negatifnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, terus sampai negatif tak terhingga. Jadi makanya titik-titiknya dia ada 2. Di kanan dan di kiri. Begitu ya, untuk bilangan bulat atau Z. Kemudian ada Ki, bilangan rasional. Rasio. Rasio berarti bilangan yang bisa ditulis menjadi rasio atau pecahan. Pecahan kan A per B, A banding B, A per B. Per itu kan banding, gitu ya, rasio ya. Gitu, perbandingan. R, bilangan real. Dan terakhir C, himpunan bilangan kompleks. Kemudian ada juga himpunan universal atau semesta. Simbolnya biasanya bisa S, bisa U, bebas gitu ya. Kalau semesta mungkin jadinya S, kalau universal mungkin bisa pakainya U, itu boleh. Mana yang mau dipilih. Oke, berikutnya yang ketiga, cara yang ketiga notasi pembentuk himpunan. Ini penulisannya seperti ini. Kalau tadi, kalau enumerasi kan ini enumerasi, yang ini pakai notasi pembentuk himpunan. Jadi penulisannya gini, A sama dengan kurung kurawal, atau dibacanya himpunan, dengan anggota X, ya, X yang ini, ada garis vertikal, tegak, dibaca di mana X kurang dari 12, berarti X kurang dari 12 atau lebih kecil dari 12, koma itu dibaca dan X ini anggota bilangan prima. Ini seperti huruf E, ini bacanya anggota. X anggota bilangan prima. Oke, nah itu berarti bilangan prima, X-nya bilangan prima, dan X-nya nilainya harus lebih kecil dari 12. Berarti bilangan prima mulai dari 2, 3, berikutnya 5, 7, habis 7, 11. Habis 11, berapa? 13. Tapi 13 itu tidak masuk karena dia lebih besar dari 12. Jadi sampai 11 gitu ya. Itu kalau kita enumerasi. Jadi ada 5. Yang B sama dengan himpunan dengan anggota X, di mana X lebih besar dari negatif 2, ya, atau X lebih dari negatif 2, dan X kurang dari atau sama dengan 3, atau X lebih kecil atau sama dengan 3. Berarti ada garisnya, berarti sama dengan. Berarti X-nya paling besar 3, karena bisa sama dengan 3. Tapi paling kecilnya negatif 2 nggak boleh sama negatif 2, karena tidak ada garis horizontalnya di sini ya, tanda sama dengannya yang ini. Berarti hanya X lebih besar, berarti mulainya dari negatif 1, karena di sini berikutnya ditulis X anggota bilangan bulat. Berarti mulai dari negatif 1, negatif 2-nya nggak boleh ya. Berarti negatif 2, 0, 1, 2, 3. Ada 5 ya. Oke, keempat, diagram Venn. Diagram Venn itu menggunakan seperti ini. Biasanya ada segi 4, seringnya persegi panjang, tapi tidak harus selalu persegi panjang, bebas sebenarnya. Mau segi 5, mau segi 3 boleh aja sih. Tapi yang lebih mudah dan menghemat ini tempat, seringnya
yang digunakan persegi panjang gitu ya. Kemudian, nah di sini ada U, harusnya S ya, karena di sini S nih. Kalau di sini U, harusnya sini U. Kita ganti deh. Gitu ya, biar sama. Sini kita ganti jadi U. Nah, biar sesuai sama diagram Venn-nya ya. Nah, jadi ada U, ada A, ada B, ada 3 himpunan. Oke, ada U, universal set atau himpunan semesta gitu ya. 1, 2, titik-titik 8, berarti 1 sampai 8 ya. Bilangan bulat gitu ya. 1, 2, 3 sampai 8. A-nya 1, 2, 3, 5. B-nya 2, 5, 6, 8. Nah, diagram Venn-nya berarti sini pembatasnya dengan segi 4 atau segi panjang, kemudian ada U. Kemudian sini ada 2 lingkaran mewakili himpunan A dan himpunan B. Karena ada bilangan yang sama atau mereka beririsan, beririsan itu kan ada bilangan yang sama, maka lingkarannya beririsan seperti ini gitu ya. Saling masuk, A sebagian ada di B dan B sebagian ada di A. Seperti ini gitu ya. Nah, yang sama yaitu 2 sama 5. Makanya 2 sama 5 posisinya di tengah sini. Karena 2 dan 5 ada di A dan juga ada di B. Nah, sisanya yang di A saja ada 1 sama 3, di B saja ada 8 sama 6. Berarti ada 2 yang tidak ada di keduanya, yaitu 4 dan 7. Makanya 4 sama 7 di luar sini. Gitu ya. Itu diagram Venn. Oke, berikutnya kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Kardinalitas itu atau disebutnya istilahnya nama ininya lainnya kardinal. Kardinal adalah banyaknya anggota atau elemen di dalam suatu himpunan. Nah, ini dibacanya kardinal dari himpunan A, notasinya ini. N dalam kurung A, karena himpunannya A gitu ya. Kalau B berarti N dalam kurung B. Atau bisa juga notasi keduanya. Menggunakan seperti nilai mutlak gitu ya. Kalau udah pernah belajar nilai mutlak, tandanya ada 2 garis vertikal seperti itu gitu ya. Oke, contoh. B sama dengan himpunan dengan anggota X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Nah, bilangan prima dan syarat keduanya lebih kecil dari 20. Berarti mulai dari 2 ya, kalau kita enumerasi seperti ini. 2, terus 3, 5, 7, terus ke 11, terus 13, terus 17, dan terakhir 19. Nah, jadi bilangan prima itu mayoritas bilangan ganjil hanya 1 saja yang genap, yaitu yang paling kecil, 2. Selain 2, tidak ada bilangan genap lain yang prima. Gitu ya, bilangan genap dalam bilangan real gitu ya. Jadi hanya 2 yang prima. 4, 6, 8, 10 nggak mungkin prima ya. Oke, kalau ganjil harus diperiksa dia prima atau bukan. Oke, nah berarti penulisan kardinalnya seperti ini. Ini kan ada 8 nih, 1, 2, 3, 4, ada 8 anggota ya. Berarti kardinal dari himpunan B sama dengan 8 atau adalah 8. C adalah himpunan dengan anggota X, di mana X lebih besar atau sama dengan -3, dan X lebih kecil atau sama dengan
Wah, X anggota bilangan bulat. Berarti lebih besar sama dengan. Nah, ini kanan kirinya ada tanda garis horizontalnya. Berarti X-nya bisa sama dengan -3 paling kecil dan paling besarnya bisa sama dengan 2. Ya udah. Berarti mulai dari -3 sampai 2 itu bilangan gitu ya. Berarti mulai dari -3 sampai 2, -3, -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2. Berarti kardinal dari himpunan C adalah 6. Berikutnya jenis-jenis himpunan. Ada himpunan kosong atau null set, yaitu himpunan dengan kardinalnya bernilai 0. Ya, karena kosong, tidak punya anggota. Kosong itu berarti tidak punya anggota sama sekali. Gitu ya. Nah, karena 0, ya karena anggotanya kosong, maka nilai kardinalnya 0. Makanya di sini disebut kardinal sama dengan 0. Notasinya ini, lingkaran ada garis miringnya gitu. Atau kurung kurawal, jaraknya dekat dan kosong dalamnya. Oke, contoh. E adalah himpunan dengan anggota X, di mana X lebih kecil dari 0. Gitu ya. Dan X anggota bilangan asli. Nah, bilangan asli mulainya dari 1. Di sini dimintanya X-nya lebih kecil dari 0, berarti harus negatif. Jadi nggak ketemu ya. Gitu. Nomor 2-nya, P adalah himpunan orang Indonesia yang pernah ke bulan. Ya, belum ada. Gitu ya. Nah, jawabannya sini kardinalnya 0 karena belum ada yang pernah ke bulan ya orang Indonesia gitu ya. Makanya sini N dalam kurung P sama dengan 0. Berarti kardinalnya itu 0. Oke, kita lanjut ke himpunan bagian ya. Himpunan bagian atau subset. Nah, ini lebih mudahnya lihat di diagram Venn-nya ya. Ini ada universal. Nah, himpunan bagian itu yang di dalam, yang kecil. Berarti ini A. Bisa kita sebut A subset dari B. Atau A gitu ya. A himpunan bagian dari B. Nah, A itu subset atau himpunan bagian. Karena dia yang lebih kecil. Dan posisinya pasti semuanya ada di dalam himpunan B. Nah, B yang lebih besar itu disebutnya superset. Himpunan yang lebih besar dan mencakup himpunan yang lebih kecil di dalam himpunan tersebut. Nah, notasinya seperti ini. Seperti huruf C. Gitu ya, dan ada garisnya di bawahnya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya himpunan yang sama. Nah, himpunan yang sama itu berarti anggotanya semuanya sama jumlah dan satu persatunya anggotanya gitu ya. Gitu. Misal contoh A-nya 385. Oke. Nah, yang nomor 1 A sama B-nya urutannya berbeda ya. A 385, B 538. Nah, di dalam himpunan
urutan itu tidak penting. Yang dilihat anggotanya apa saja, sama kah atau tidak. Nah, ini kan 3, 8, 5. Berarti ada 3, ada 8, ada 5. Jadi, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, A dan B-nya jelas berbeda jumlahnya ya. A-nya 358, B-nya 3 dan 8. Nah, kalau kita lihat, misal di sini. Mana nih? Nah, di sini ya. Jadi, urutan elemen di dalam himpunan tidak penting. Misal kita menulis A, B, C, D. Kemudian mau ditukar jadi D, B, A, C. Kita tukar lagi urutannya jadi C, A, D, B. Itu semua sama. Nah, berikutnya, perulangan elemen hanya dihitung 1 kali. Jadi, selama yang kita bahas itu himpunan atau set, bukan dalam konteks himpunan ganda, ada kata gandanya ya. Atau istilah lainnya disebut multiset, maka ketika lebih dari 1, itu bisa kita hilangkan. Yang kedua dan seterusnya. Misal, contohnya ini 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6. Nah, cukup kita tulis jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, terus juga setiap elemen tidak harus berkorelasi. Nah, ini. Setiap elemen di dalam himpunan tidak harus berkorelasi satu sama lain. Yang penting berbeda. Nah, gitu ya. Jadi misalkan contohnya 56 itu bilangan, Rp3.000 mungkin uang gitu ya, nilai uang rupiah. Amir orang, cacing hewan, silver queen, coklat merek gitu ya, terus suhu. Nah, itu boleh gitu ya. Seperti ini. Meskipun tidak ada korelasinya atau maknanya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kalau secara diagram Venn-nya, lingkarannya hanya 1 ya. A di situ, B juga di situ. Oke, kita lanjutkan ke himpunan ekuivalen. Nomor 4. Nah, kalau tadi himpunan yang sama, semua anggotanya sama persis, mungkin urutannya bisa berbeda gitu ya. Kalau ekuivalen, jumlah anggotanya sama. Notasinya seperti ini. Gitu ya. Nah, lihat kardinal A sama dengan kardinal himpunan B. Berarti contoh A himpunan 1, 3, 5, 7. B himpunan A, B, C, D. Nah, jumlahnya sama-sama 4, tapi anggotanya berbeda. Angka yang satu huruf ya. Itu disebut ekuivalen gitu ya. A ekuivalen dengan B karena kardinal A sama dengan kardinal B, yaitu sama dengan 4. Berikutnya himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau istilah bahasa Inggrisnya disjoint.
jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, notasinya garis miring 2 seperti ini ya. Dibacanya A saling lepas, A dan B saling lepas. Nah, kalau secara diagram Venn ya seperti ini. Lingkarannya tidak beririsan sama sekali gitu ya. Ini A, ini B. Ini ada universal set ya gitu ya. Contoh A-nya 1357, B-nya A, B, C, D. Maka A sama B saling lepas, tidak ada irisan satupun gitu ya. Oke, yang keenam, himpunan kuasa atau istilah lainnya power set. Nah, apa itu himpunan kuasa atau power set? Himpunan kuasa atau power set, ya, sebentar, yaitu himpunan bagian dari suatu himpunan. Mulai ya, oke. Jadi misalkan gini, misalkan ada himpunan A ya. Nah, himpunan A itu bisa kita tentukan himpunan kuasa dari himpunan A atau power set dari himpunan A. Notasinya ini, P mungkin dari power gitu ya, jadinya P kapital dalam kurung A, ini himpunan A-nya. Atau bisa juga 2 pangkat A kapital seperti ini. Nah, jadi ada 2 notasi, boleh kiri, boleh kanan gitu ya. Nah, berikutnya, cara menentukan isi anggota atau anggota dari himpunan kuasanya, ya jumlah banyaknya, yaitu rumusnya ini 2 pangkat M. Apa itu M? M itu banyaknya anggota dari himpunan A-nya. Gitu ya. Contoh, A-nya himpunan anggotanya 1 dan 2, ada 2 anggota ya. Nah, berarti himpunan kuasanya, banyaknya anggota di himpunan kuasanya, berarti ini kan pakai kardinal, tanda notasi kardinal dari P dalam kurung A gitu ya. Power set dari A sama dengan 2 pangkat M. 2 pangkat A, M-nya 2 karena ini kardinal A-nya 2 ya, banyaknya anggota di A ada 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kalau yang B, yang nomor 2, B-nya 1, 2, 3, berarti M-nya 3 gitu ya. Kardinalnya 3, makanya di sini jadi 2 pangkat 3, yaitu 8. Nah, di sini ada kesamaan. Apapun himpunannya, yang pertama ya, himpunan kuasa pasti anggota pertamanya itu selalu himpunan kosong. Ini himpunan kosong, lihat. Yang ini juga himpunan kosong. Sama kan ya? Padahal anggotanya kan beda, jumlahnya juga beda. Ini 1,2, ini 1,2,3 gitu ya. Ininya sama. Apa? Anggota pertamanya himpunan kosong. Nah, itu pasti anggota yang pertama gitu ya. Anggota kemudian itu ciri khasnya yang pertama. Nah, yang berikutnya anggota yang terakhir. Anggota yang terakhir berarti yang paling kanan. Karena ini ada 4, berarti yang keempat. Kalau yang nomor 2 karena ada 8, berarti yang ke-8 gitu ya. Biasanya kita urutkan seperti ini. Mulai dari yang pertama itu pasti himpunan kosong. Nah, yang terakhir atau yang paling kanan itu himpunan dirinya sendiri. Berarti kalau di sini A 1, 2 gitu ya, kurung kurawal, ingat kurung kurawalnya ikut. Nah, di sini juga sama kan. Kurung kurawal 1,2. Berarti ini A-nya gitu ya. Nah, yang ini B
kurung awal 1, 2, 3. Berarti di sini juga sama. Kurung awal 1, 2, 3. Berarti B. Gitu ya. Jadi anggota yang paling kanan atau paling banyak anggotanya, ya, karena yang paling banyak anggotanya yaitu dirinya sendiri, himpunan dirinya sendiri gitu ya. Gitu. Nah, pasti seperti itu. Nanti kalau misal kita buat lagi C, 1, 2, 3, 4, ya pasti yang paling kanan itu 1, 2, 3, 4 gitu ya C-nya. Nah, yang posisi di tengah-tengah, mulai dari yang kedua sampai sebelum terakhir gitu ya. Sebelum yang paling kanan atau sebelum terakhir. Nah, itu yang harus kita cari gitu ya. Nah, kalau cuma 2 berarti urutannya seperti ini. Yang pertama yang anggotanya 0 atau kosong gitu ya. Yang tidak ada anggota sama sekali berarti himpunan kosong. Nah, di sini juga sama gitu ya. Kemudian setelah yang anggotanya kosong atau 0 gitu ya, berikutnya yang anggotanya hanya ada 1. Berarti kan ini A-nya 1,2, berarti kalau hanya 1, yang pertama 1 saja, seperti ini kurung kurawal 1, kemudian kurung kurawal isinya hanya 2, berarti kan anggotanya hanya 1 ya. Sini 1, sini 1. Nah, yang sini juga sama. Berarti anggotanya hanya 1, berarti 1 saja, kemudian 2 saja, kemudian 3 saja, gitu. Karena anggotanya ada 3 di sini, gitu ya. Nah, setelah jumlah anggotanya 1 naik, yang jumlah anggotanya 2. Nah, kalau yang nomor 1, yang jumlah anggotanya 2, ya itu A itu sendiri, makanya tulis lagi itu A-nya di sini. Tapi yang nomor 2, yang jumlah anggotanya ada 2, yaitu kombinasi dari 1, 2, 3. Yang pertama 1 dan 2, 1,2. Yang berikutnya 1,3. Yang berikutnya 2,3. Aduh, 2,3. Nah, jadi ada 3 ya, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Berarti yang anggotanya ada 2, total ada 3 di sini. Nah, naik setelah jumlah anggotanya 2, naik ke jumlah anggotanya 3, yaitu himpunan B itu sendiri. Makanya tinggal ditulis B-nya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan 4, di sini 1, 2, 3, 4, berarti yang anggotanya ada 3, jadi ya kombinasinya lebih banyak gitu ya. 3 dari 4 berarti bisa 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4 begitu ya. Kemudian 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Yang 2-nya juga lebih banyak. Intinya ya seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi semakin banyak anggotanya, maka himpunan kuasanya akan semakin banyak juga anggota ininya ya, dari himpunan kuasanya, power set-nya. Tapi yang pertama sama yang terakhir udah jelas himpunan kosong dan himpunan dirinya sendiri. Kalau A-nya kosong, ya berarti himpunan kosong dan himpunan kosong. Gitu ya. Berarti yang pertama himpunan kosong, misal nih, ininya kita coret gitu ya. Ini kita coret, 2-nya kita coret. Berarti jadi anggotanya kosong. Nah, berarti kan A jadi himpunan kosong ya. Nah, berarti ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, yang ini juga nggak ada. Diganti sama himpunan kosong lagi di sini. Kan gitu ya. Karena himpunan A-nya kan himpunan kosong. Ya udah, berarti karena sama dengan yang pertama, tinggal ditulis cukup 1 kali. Berarti ini nggak perlu ditulis gitu ya. Jadi cukup himpunan kosong 1 ditulisnya. Begitu ya. Oke. Nah, itu tentang himpunan kuasa atau power set. Oke, lanjut ke operasi himpunan. Ada 4.
Yang pertama irisan. Irisan itu notasinya seperti ini. Lebih gampang. Lihat di diagram Venn-nya, berarti irisan itu yang di tengah-tengah ini berarti ada di A dan ada di B gitu ya. Cari yang sama intinya gitu. Contoh A-nya 24 A-nya 24 6 8 10. B-nya 4 10 14 18. Nah, cari yang samanya. Yang pertama 4, yang kedua 10. Ya ada 2. Berarti irisan A dan B sama dengan himpunan 4 10. Gitu ya. Nah, contoh nomor 2-nya ini contoh yang tidak ada irisannya atau saling lepas. Berarti A-nya himpunan 359, B adalah himpunan negatif 2 6. Cari ada yang sama, tidak ada. Nah, karena tidak ada yang sama, maka irisan A dan B sama dengan himpunan kosong. Artinya A dan B saling lepas gitu ya, saling lepas. Berarti seperti ini. Lingkarannya tidak beririsan gitu ya. Oke, ini contoh yang lainnya. Yang kedua gabungan atau union. Kalau tadi irisan atau intersection, ini union. Gabungan atau union dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan ini notasinya kebalikan dari irisan. Dia seperti huruf U gitu ya. Tinggal dibalik aja. Notasi irisan dibalik 180 derajat. Nah, jadilah notasi gabungan. Nah, yang diarsir ini semuanya nih. A-nya dan juga B-nya. Dan juga yang irisan di tengahnya. Kalau tadi kan ini hanya irisannya saja ya. Berarti kalau ini anggota yang samanya 4 sama 5 ya. Kalau dari diagram Venn-nya kan gitu ya. Nah, kalau gabungan tuh semuanya. Berarti contoh, himpunan A-nya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Himpunan bilangan ganjil ya. Kemudian B-nya 3, 6, 9, 12, 15. Kelipatan 3. Nah, A gabungan B, tinggal tulis semua. Yang ada di A tulis, yang ada di B tulis, digabung. Mau tidak turut, boleh. Misal kita nulisnya gini. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Koma, lanjut ke B. Nah, yang sama nggak perlu ditulis lagi. Misal 3 nggak perlu ditulis, kan gitu ya. Karena 3 udah ada di A, 3 dicoret. Kemudian 9 dicoret. Nah, cukup sisanya 6, 12, 15. Berarti habis 13, 6, 12, 15. Boleh aja seperti itu. Kalau tidak mau terurut seperti ini. Kalau ini udah ditulis berurut ya. 1, 3, 5, 6, 7, 9, terus sampai 15. Gitu. Nah, ini diagram Venn-nya gitu ya. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke komplement atau komplement pakai C. Notasinya ada yang menggunakan bar seperti ini, garis horizontal. Ada juga yang pakai seperti huruf C kecil. Nah, itu juga boleh gitu ya, bebas. Intinya kalau komplement berarti anggota yang di luar dari himpunan itu gitu ya, tapi masih masuk ke dalam himpunan universalnya atau semestanya. Nah, contoh ini secara diagram Venn seperti ini. Ini batasan semestanya. Di sini ada U, himpunan universalnya, semestanya. Kemudian ini lingkaran untuk himpunan A, berarti karena komplement, A komplement atau komplement dari A, berarti yang diarsir yang di luar lingkaran. Gini ya. Nah, contoh. U-nya semestanya itu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Yang pertama, jika sini ada himpunan A-nya 1, 3, 7, 9, berarti 1, 3, 7, ada 5 ya, harusnya kurang 5 sini. Kita tambahin 5-nya. Sekalian kita edit.
Mana ini? Loading ya. Loh? Oh, bentar. Kok jadi kebuka Microsoft Word? Lah, oh ini formatnya itu ya. Format objeknya kayaknya bukan. Nggak bisa diedit langsung di sini. Formatnya udah picture kayaknya objeknya, udah satu kesatuan. Jadi nggak bisa. Oke. Ini harusnya 13579 ya. Ini ada tambahannya 5. Tinggal ditambahin aja. Gitu ya, ditulis 5. Sini harus ada 5. Karena komplement A-nya, A komplemennya hanya ada 4. 2, 4, 6, 8. Harusnya kan ini universalnya ada 9 ya. 1 sampai 9. Nah, berarti kalau A-nya 4, komplemennya harusnya ada 5 di sini anggotanya. Gitu. Kalau ini 4 sama 4 berarti cuma 8. Harusnya di sini 5-nya nggak ada. Nah, kalau 5-nya nggak ada ya harusnya ditulis detail gitu ya. Sini ada typo. Harusnya di sini 13579. Nah, kemudian yang kedua, jika A himpunan dengan anggota X, di mana X per 2 anggota P itu bilangan bulat positif, dan X-nya lebih kecil dari 9 atau kurang dari 9. Berarti bisa dibagi 2, karena hasilnya bilangan bulat. Berarti genap, 2, 4, 6, 8. Kalau 2 dibagi 2, 1 masuk gitu ya. 4 dibagi 2, 2 masuk. 6 dibagi 2, 3 masuk. Kemudian 8 dibagi 2, 4 masih masuk gitu ya. Nah, udah mentok kan. Di sini cuma ada 2, 4, 6, 8 ya. Maka komplemennya 1, 3, 5, 7, 9. Ini 2-nya nggak ada nih, harusnya bisa 2-nya dihapus gitu ya. Nggak perlu ada 2 di situ. Oke. Ya, itu komplement. Kita lanjut ke berikutnya. Wih, mana ini? Nah, selisih atau difference. Notasinya A minus B. Gitu ya. Sama dengan himpunan dengan anggota X di mana atau intinya hanya ada di A saja. Berarti buang yang irisannya. Gitu ya. Nah, ini kalau ini detailnya jadi seperti ini, atau ini A irisan B komplement. Nah, secara diagram Venn-nya seperti ini. Nah, gitu. Kalau lihat contohnya, jika A 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, B 2, 4, 6, 8, 10, maka A dikurang B. Nah, cari yang samanya, yang ada di A dan ada di B. Berarti 2, 4, 6, 8, 10 kan ada di A, ada di B ya. Coret dari A, karena A minus B. Berarti yang dicoretnya yang A-nya. 2, 4, 6, 8, 10 coret dari A. Sisa 5 yang ganjil saja. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Itu kalau A kurang B ya. A minus B. Tapi kalau ditukar, dibalik, jadi B kurang A, B minus A, berarti yang samanya kan 2, 4, 6, 8, 10 ya. Nah, coret dari B. Berarti coret dari B. 5-5-nya kan dicoret, berarti habis dong. Iya, habis. Makanya di sini jawabannya sama dengan himpunan kosong. Karena kelima anggota di B itu dicoret. Gitu ya. Yang kedua,
Himpunan 135 dikurang himpunan 123. Nah, kiri kurang kanan. Cari yang samanya, 1 sama 3. Coret dari kirinya. 1 sama 3 dicoret, sisa 5. Makanya di sini 5. Kalau ditukar, himpunan 123 kurang himpunan 135. Berarti coret yang samanya, 1 sama 3. Dari yang kiri ya, dari yang ini. Berarti sisa 2. Maka jawabannya 2 gitu ya. Oke, itu selisih atau difference. Nah, berikutnya yang kelima, beda simetris. Bahasa Inggrisnya symmetric difference. Difference itu beda atau selisih. Simetrik kalau kita serap langsung jadinya simetris. Kalau kata bakunya gitu ya, kata baku itu setangkup. Simetris itu bukan kata baku, dia kata serapan gitu ya. Bakunya itu setangkup, maka ditulis beda setangkup. Nah, kalau beda setangkup, bedanya yang samanya saja yang dibuang dari keduanya. Dari dua-duanya dibuang. Gitu ya, Cok. Notasinya ini. Tambah, kemudian lingkaran di luarnya gitu ya, bagian luarnya. Bisa kita sebut tambah lingkaran atau ada yang menyebutnya tambah dalam lingkaran. Ya intinya tambah lingkaran itu beda setangkup atau beda simetris. Kalau secara diagram Venn, lihat yang irisannya saja yang tidak diarsir. Berarti yang hanya ada di A saja dan hanya ada di B saja, yaitu dari beda setangkup ya. Nah, contoh, ada himpunan A 246 dan ada himpunan B 235. Nah, cari yang samanya. Yang samanya 2. Duanya coret di A, juga 2 di B juga dicoret. Terus tinggal tulis sisanya. Gabungin semuanya, kayak gabungan gitu ya. Berarti 4, 6, sisa di A dan sisa di B ada 3 sama 5. Ya udah tulis 4-4-nya, berarti 4, 6, 3, 5. Kalau tidak mau berurut seperti itu boleh. Atau kalau mau diurutkan, penulisannya seperti ini. 3,4,5,6. Kalau mau dibuat terurut nilainya, gitu ya. Oke, itu beda setangkup. Kita lanjut ke perkalian kartesian atau kartesian produk. Nah, sekarang notasinya A silang B. A kali B. Kalinya pakai cross atau silang ya. Bukan yang pakai dot atau titik. Nah, hasilnya berupa kurung A, B. Oke. Nah, gimana caranya? Oke, kita langsung ke contoh deh. Gitu ya. Misalkan kita punya himpunan C di sini 1, 2, 3. Dan kita punya himpunan D, A, B. Maka C silang D, C kali D sama dengan, oke, nah berarti dalam kurung isinya hanya 2, kiri, kanan. Ya anggaplah kita sebut gitu ya, kiri, kanan. Karena cuma 2, ada yang sebelah kiri koma, ada yang sebelah kanan koma gitu ya. Nah, kiri sama kanannya menyesuaikan dengan notasi di depannya yang ini. Kalau C kali D, berarti yang kiri itu anggota C, yang kanan anggota D. Nah, berarti lihat, ini kan kirinya mana 1 ya, berarti 1 itu anggota C. Kanannya A itu anggota D, seperti itu. Nah, terus sampai semuanya ditulis. Jadi semuanya itu caranya tinggal kalikan saja kardinalnya atau jumlah anggotanya. C jumlah anggotanya 3, D jumlah anggotanya 2, berarti 3 kali 2. Hasilnya 6. Nah, berarti kurungnya harus ada 6. 6 kurung gitu ya. Nah, ini kan kurungnya ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dimulai dari anggota yang pertama, paling kiri ya. Berarti 1 pasangannya dengan A. Kemudian berarti 1 lagi pasangan dengan B, 1, B.
baru ganti jadi 2. 2 pasangan A, 2, A. Kemudian 2 pasangan B, 2, B. Nah, udah berikut 2 ganti ke 3. 3 pasangan A, 3, A dan 3 pasangan B, 3, B. Gitu ya. Jadi total seperti itu ada 6. Yang nomor 2-nya kita skip aja. Nah, gimana kalau dibalik? Boleh nggak? Boleh aja dibalik. Jadi D kali C di sini. Lihat sini jadi D kali C. Kalau D kali C berarti D-nya di kiri, C-nya di kanan. Maka ininya juga ditukar. Yang kiri D dulu sekarang. Berarti mulai dari A. A, 1 pasangan dengan 1. Kemudian A pasangan dengan 2, A, 2. Kemudian A pasangan dengan 3, A, 3. Terus ganti ke B. B, 1, kemudian B, 2, dan kemudian B, 3. Gitu ya, B, 3. Jadi totalnya sama-sama ada 6 gitu ya. Mau D kali C, kalau D kali C berarti D-nya 2 anggota, C-nya 3 anggota, berarti 2 kali 3, 6. Kalau C kali D, C-nya 3 anggota, D-nya 2 anggota, 3 kali 2, ya sama-sama aja. Karena perkalian bisa ditukar depan belakang gitu ya. A kali B ditukar jadi B kali A boleh kalau perkalian. Begitu ya, sama kayak penjumlahan. Makanya hasilnya, nah sama-sama jumlahnya ada 6 anggotanya. Tapi ternyata hasilnya tidak sama. Lihat, D kali C sama C kali D, sama nggak? Anggotanya sama, ada 6. Berarti ekivalen. Tapi mereka tidak sama dengan. Karena ketika A,1 dengan 1, A itu berbeda gitu ya. Tidak sama. Kalau ada 2 gitu. Gitu ya. Nah, jadinya kalau ditukar dalam kurung A, B ditukar jadi dalam kurung B, A itu jelas tidak sama dengan ya. Kecuali jika salah satu himpunannya himpunan kosong, itu baru. Seperti itu. Nah, misalkan tadi C kali D, C-nya himpunan kosong. Ya, kalau himpunan kosong kan kardinalnya 0 ya. 0 kali D, D-nya ada 2 anggota, berarti 0 kali 2 ya 0 gitu. Kalau ditukar gitu. Kalau ditukar sama aja. Misal D-nya dulu, kemudian C-nya di belakang, tapi C-nya anggota himpunannya kosong gitu. Ya berarti kan gitu ya, kardinalnya 0. 2 kali 0 ya 0, 0 juga sama aja. 0 kali 2, 2 kali 0 gitu ya. Nah, kalau himpunannya kosong, maka berlaku ditukar dia sama dengan A kali B sama dengan B kali A ya. A cross B sama dengan B cross A, seperti itu. Gitu ya, kalau himpunan kosong, A-nya atau B-nya, intinya salah satunya. Oke, kita lanjut ke hukum-hukum himpunan ya. Hukum-hukum himpunan atau disebut juga sifat-sifat himpunan atau bahasa Inggrisnya properties of sets atau ada yang nyebutnya law gitu kan ya, hukum itu kan law tulisnya karena jamak jadi ada S-nya. Nah, gitu ya. Laws of set gitu. Atau hukum aljabar himpunan. Nah, sini lihat ada 11, mulai dari nomor 1, 2, 3, 4 dengan namanya masing-masing, identitas, dominasi atau null, komplement, idempoten. Kemudian
Oke. Nah, dari 11 itu hanya satu yang cuma ada satu, yaitu involusi. Yang lainnya ada dua ya, ada 2 poin gitu kan ya, atau ada 2 persamaan gitu ya, 2 isi. Yang involusi saja yang hanya ada satu, yaitu ketika A komplement dikasih komplement lagi di luarnya, berarti sama gitu ya. Jadi yang ada 2 itu mereka menggunakan namanya prinsip dualitas, nanti kita bahas. Nah, bisa kita lihat aja polanya, gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat, coba kita lihat sekilas gini. Kalau yang pertamanya itu gabungan, ini kan gabungan ya, ini gabungan. Bentuk keduanya jadi kebalikan, jadi irisan. Ini irisan, irisan. Nah, atau sebaliknya, kalau yang pertamanya itu irisan, contoh ini gabungan di luar, kemudian di dalam kurungnya ini arisan. Berarti yang ininya irisan, tadi gabungan jadi irisan, terus yang awalnya irisan berubah jadi gabungan. Gitu ya. Nah, jadi irisan pasangannya gabungan atau bolak-balik gitu ya sebaliknya. Nah, yang satu lagi ada pasangan yang kedua itu himpunan kosong dengan universal. Itu juga bolak-balik. Kalau tadinya kosong, sini universal. Kalau yang pertama universal, yang kedua kosong, kayak gitu. Nah, gitu ya. Sama kayak di sini. Nah, sini kosong jadi universal. Gabungan jadi irisan gitu ya. Gitu ya. Itu hukum-hukum, nah lihat. Pokoknya berlaku seperti itu ya. Kosong universal. Atau sebaliknya universal jadi kosong di sini gitu ya. Gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh dari prinsip dualitas. Masih ada waktu ya. Prinsip dualitas yaitu dua konsep yang berbeda tapi dapat saling ditukar dan tetap memberikan jawaban yang benar gitu ya. Nah, contoh kondisi realnya di lapangan yaitu posisi setir mobil atau kemudi mobil gitu ya. Di Amerika Serikat di kiri depan, di Inggris itu kanan depan sama kayak Indonesia. Nah, kemudian gitu ya. Karena posisi setir berpengaruh ke lajur jalannya. Kalau di Amerika berarti di kanan jalan, gitu ya. Kalau di Inggris, Indonesia di kiri jalan. Nah, itu misalkan lajurnya hanya satu ya, satu-satu. Jadi satu dan yang sebelahnya itu berlawanan arah. Nah, itu kan jalannya di kiri ya, jalannya mobilnya. Kalau Indonesia, kalau di Amerika Serikat ya di kanan karena setirnya di kiri depan. Kalau Indonesia kan kanan depan. Kemudian lajur untuk mendahului karena jalannya di sebelah kanan, maka lajur kiri untuk mendahului kendaraan di depan. Kalau di Indonesia atau di nah itu berarti lajur mendahuluinya di Indonesia, di Inggris di sebelah kanan gitu ya. Kalau di Amerika Serikat di sebelah kiri. Terus juga belok belok boleh langsungnya. Kalau di Indonesia kan belok kiri ada yang boleh langsung gitu ya. Kecuali ada instruksi mengikuti lampunya gitu. Nah, gitu ya. Itu prinsip dualitas. Jadi konsep kiri dan kanan
dapat dipertukarkan di kedua negara tersebut. Sehingga aturan yang berlaku di Amerika Serikat, di US atau USA berlaku juga di UK atau di Inggris gitu ya, atau sebaliknya. Nah, kalau di himpunan yang tadi, kalau di himpunan gabungan bisa berubah jadi irisan atau sebaliknya, tadinya irisan jadi gabungan. Atau pasangan yang kedua tadinya kosong, himpunan kosong jadi himpunan semesta atau universal. Begitu juga sebaliknya. Yang tadinya U universal set jadi himpunan kosong ya, null set. Gitu. Nah, itu disebut dualnya. Yang kanan ini disebut dual dari yang kiri. Kalau yang kiri itu ditulisnya S, maka yang kanan ditulisnya S star atau S bintang. Itu dual dari S yang kiri gitu ya. Nah, balik ke hukum yang tadi. Jadi dari 11 tadi ada 10 hukum yang ada 2 isinya. Nah, itu karena dia dengan dualnya atau dualitasnya ya. Yang pertama identitas, ini yang pertama. Nah, tinggal ditukar. Gabungan jadi irisan sini, kosong jadi universal. Udah dapat yang keduanya bentuknya gini. Yang nomor 2 dominasi atau nol, irisan kosong kosong. Nah, berarti berubah jadi irisannya gabungan, kosongnya universal universal gitu ya. Komplement ada gabungan universal, berarti berubah jadi irisan dan kosong. Nah, irisan kosong gitu ya. Idempoten gabungan, sini berubah jadi dualnya jadi irisan. Gitu. Kemudian berikutnya penyerapan gabungan dalam kurungnya irisan, berarti jadi irisan dalam kurung gabungan. Komutatif gabungan dualnya jadi irisan irisan. Asosiatif gabungan. Nah, dualnya jadi semuanya irisan, empat-empatnya irisan gitu ya. Distributif gabungan irisan sama dengan gabungan irisan gabungan. Ya, sini dualnya tinggal ditukar. Irisan gabungan irisan gitu ya. De Morgan gabungan irisan jadi irisan gabungan. Terakhir 01 kosong universal jadi universal kosong. Nah, jadi selain itu nggak berubah ya. Tanda komplemennya gitu ya. A-nya, B-nya, C-nya, pokoknya yang berubah hanya 4 itu. Gabungan, irisan, himpunan kosong, himpunan universal. Gitu ya. Oke. Sampai sini inklusi eksklusi kita lanjutkan di pekan depan. Insya Allah temuan kedua. Oke. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan sampai prinsip dualitas. Kalau tidak ada, kita isi daftar hadir. Oke. Oke. Panggil satu persatu dari atas. Eda Laukaki. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke. Yusuf Darmawan. Ada Yusuf Darmawan? Oke. Yusuf Darmawan ada? Hadir, Pak.
Ada. Felinda Aulia. Hadir Pak, hadir. M. Luki Hakim Pratama. Hadir Pak, hadir. Oke. Siti Ariko Febrianti. Siti Ariko. Oke. Belum ada respon. Raihan Hilal Caniago. Hadir Pak, hadir. Oke. Fauzi Akmal Hidayah. Fauzi Akmal Hidayah. Oke. No respon. Muhammad Arya Irawan. Hadir Pak, hadir Pak. Siti Arika hadir Ada. Pak. Siti Arika. Oke. Irgi Nur Arashid. Hadir Pak. Haikal Gusto Banderas. Hadir No Pak. respon. Oh, ada. Ada. Satrio Dimas Riyadi. Oke, no respon. Fatur Rahman Alatif. Pak. Ada. Fatur Rahman. Muhammad Arif Rahman. Tanpa respon. Raffi Budiansyah. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Hadir Pak. Ada Adventias Lasroha. Hadir Pak. Oh, ada. Yaserio Harira Putra. Hadir Pak. Fahri Andriansyah. Hadir Pak. Oke. Aizan Fristama. Hadir Pak. Fateh Mashabi Adinata. Hadir Pak. Muhammad Andika Saputra. Hadir Pak. Muhammad Bima Moreno. Hadir Pak. Raka Primananda Putra. Hadir Pak. Hadir. Oke. Nur Hidayatullah. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Ya, Muhammad Fakih Hadir Pak, Taftazani. hadir. Nadine Jawa. Hadir Pak, hadir. Muhammad Piyu Bianza. Ada ya, Muhammad Piyu? Piyoy. Hadir Pak. Bacanya apa yang benar? Piyu, pipi apa? Pio. Piyo, oke. Rian Agung Prabowo. Hadir Pak. Afdan Azril Fahreza. Hadir Pak. Rangga Pratisena Renata. Hadir Pak. Iqmal Ardiansyah. Oke, belum ada. Muhammad Yusuf Samdiabani. Hadir Pak, hadir. Ada. Deandra Donan Hadir Pak. Larasasti. Oke, kita panggil sekali lagi dari atas. Fauzi Akmal Hidayah. Fauzi Akmal hadir Pak. Ada. Satrio Dimas Riyadi. Mana? Tidak ada. Tidak ada jawaban. Muhammad Arif Rahman. Tidak ada jawaban. Dan terakhir Iqmal Ardiansyah. Tidak ada jawaban. Oke. Nanti oke, berarti ada 33 orang yang tidak hadir kemungkinannya gitu ya. Oke, nanti ada soal buat latihan ya di upload di pertemuan 1 gitu ya. LMS nanti bisa jadi kabari kalau soalnya sudah diupload di pertemuan 1.
tiap kelas gitu ya. Buat latihan dan jawabannya juga di-submit di LMS-nya juga. Seperti itu. Diberi waktu sampai 1 pekan, 1 minggu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk materi hari ini, atau kalau ada pertanyaan juga boleh ditanyakan di grup gitu ya, di grup WhatsApp. Alhamdulillah hari ini sudah selesai materinya sampai prinsip dualitas. Insya Allah kita lanjutkan materi selanjutnya di pekan depan secara luring gitu ya, dan mungkin masuk ke materi setelah himpunan yaitu logika proposisi. Oke, karena pertemuan hari ini Bapak tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. selamat sore. Makasih Pak. Iya, Makasih, Pak. sama-sama.